Jika bumi adalah ibu, kita manusia memperkosa ibunya setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Sampah bukan hanya permasalahan nasional, namun juga menjadi permasalahan dunia. Pengelolaan yang kurang komprehensif dan tidak mempertimbangkan kesehatan masyarakat serta lingkungan langsung menjadi polemik besar di Indonesia. Namun berbeda dengan negara maju yang sudah memikirkan penanganan sampah dan menjaga lingkungan serta melihat kesehatan masyarakat. Memudahkan masyarakat dalam penanganan awal guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Di dalam konteks penanganan, itu semua menjadi satu hal yang berkaitan erat, terutama dalam pengelolaan lebih lanjut, agar bumi lebih layak untuk dihuni. My name is Marve Özal. I'm from Turkey originally, and now I live in Netherlands for 10 to 12 years with my husband. So I have a son, and we live as a family here for 2 years. My profession is I'm chemical engineer. I already do sustainability improvements as part of my job. So for me, environmental issues matter. So waste in the Netherlands is, I can say it's generally neat. And it's just when you walk in the street, you don't really see things in the ground. Or if it comes from maybe from the wind, just blow away. And people, I see a lot of neighbors putting their papers in a paper bin, which we have in front of the house. And if people do garden work, I see they collect their garden waste and put it also in the garbage. So there is a lot of awareness on it, I can say. Apakah ada pengaruh terkait kebersihan lingkungan dengan aktivitas atau aktivitas warga di sekitar, Pak? Lingkungan yang tidak bersih kan oleh sampah yang ada ya, atau sampah yang kayak ini ketika hujan deras pasti kita kayak itu banyak. Maka ketika banjir aktivitas kami tentang pendapatan seperti tempat kerja atau pendapatan sekolah, kadang anak-anak itu kayak air itu kan kena banjir itu sangat beraktivitas kami. Terutama beberapa kota besar di Indonesia, permasalahan sampah muncul disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang kurang masif dan tidak mengarahkan agar lebih relevan dalam menyusun rencana maupun strategi pendampingan yang cocok serta mampu diterima orang banyak. Tanah terpenjara. Di kehidupan kota yang serba cepat dan cenderung glamor, menggoda banyak orang untuk dapat merasakan kemewahannya. Perkembangan yang pesat dan banyaknya gedung tinggi menandakan dengan jelas Jakarta sebagai pusat dari segala macam urusan di negara ini. Sarana transportasi mewah, gedung bertingkat, kecanggihan teknologi, berkembangnya pendidikan membuat kota ini semakin dimengerti banyak orang dengan kata berkemajuan. Namun, di samping segala kemajuan dan kemewahannya, kota ini masih banyak pekerjaan yang harus dibenahi dengan cepat. Salah satunya adalah penanganan masalah banjir.
Dari ibu kota, saudara, hujan yang mengguyur wilayah DKI Jakarta membuat jalan DI Panjaitan Cawang Jatinegara Jakarta Timur pada Jumat malam terendam banjir. Ketinggian air antara 40 hingga 50 cm membuat pengendara harus mengurangi laju kendaraannya. Beberapa kendaraan roda 2 mengalami mogok mesin akibat nekat menerobos banjir. Petugas dikerahkan ke lokasi banjir untuk mengatur arus lalu lintas. Banjir merupakan bencana yang sering kali datang saat musim hujan di ibu kota Jakarta. Saking seringnya terjadi banjir, masalah ini sampai menjadi poin perdebatan pada sesi pemilihan kepala daerah. Hal ini menandakan ruwetnya masalah banjir yang terjadi di ibu kota. Banyaknya pergantian pimpinan daerah, banjir pun tetap terjadi. Bahkan 3 tahun belakangan semakin tinggi dan semakin sering terjadi. Ya, walaupun cepat juga surutnya. Namun, masalah banjir bukanlah masalah yang biasa. Ini menjadi problem serius karena bersangkutan dengan hak hidup layak dan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan tidak rawan bencana. Karangnya telah melimpah sampah. Riuh di hati cita demonstrasi. Jalanan haruslah jadi ruang jalin kasih. Mayoritas kota-kota besar di Indonesia selalu dilalui sungai besar. Salah satunya adalah Sungai Ciliwung, yang mana sungai ini membelah 2 provinsi dan 3 kota besar, Bogor, Depok, Jakarta, yang merupakan salah satu penyumbang banjir besar di Jakarta beberapa tahun silam. Penyumbang terbesar tentu saja sampah plastik. Padahal sampah plastik ini harusnya dapat dimanfaatkan atau digunakan sebagai salah satu metode alternatif dalam pemanfaatan ruang gerak sampah yang sangat meresahkan pencemaran sungai di Indonesia. Kalau di sini yang pemanfaatan itu baru kita bikin berupa kayak meja dari pabrik, terus bambu, ada juga pot, terus sama pembatas tanaman, lupa bahasanya apa gitu. Pagar tanaman. Iya, pagar tanaman, kayak gitu pokoknya. Tirani tak bisa menang. Angin apa ya? Atau 2, 3. Itu semua sering terjadi. Di musim penghujan maupun kemarau, sampah menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Dari sampah yang tidak ada penanganannya dari hulu, sehingga hilirnya menjadikan ini polemik dan suatu bencana yang berkepanjangan, sebab banyak aspek yang menjadi pertimbangan. Murkalah murka pada ketidakadilan. Ya, kenapa saya tertarik? Yang pertama adalah melihat isu sampah sekarang itu sangat sudah tidak masuk akal ya. Sampah sudah berceceran di mana-mana, di kali, di tanah, bahkan di lingkungan sekitar rumah itu banyak banget ya. Bahkan sampai bisa merubah iklim kita saat ini. Satunya cuaca sudah mulai tidak karuan, tidak bisa menyesuaikan lagi. Lalu saya ingin belajar untuk bagaimana sih cara memilah dan memilih sampah yang benar gitu. Lalu yang kedua, karena programnya menurut saya sangat menarik gitu, saya ingin memaksimalkan apa yang saya punya. Halo, nama aku Rizky Cahyono, bisa dipanggil Rara. Kegiatan 1 minggu ini aku ikut bantu jadi relawan plastik smart city. Bicara soal sampah,
bukan hanya sekedar sampah organik dan anorganik saja, namun juga sampah yang sudah tidak dapat dipakai atau dimanfaatkan kembali, yaitu sampah residu. Salah satunya adalah puing-puing bekas kebakaran. Dan fokus kita yang pertama adalah Pasum, 1 titik di Posyandu. Di saat kejadian kebakaran pun, masih banyak hal yang bisa dilakukan relawan dalam mengatasi masalah sampah yang berserakan dan akan menjadi sumber penyakit. Saat ini juga, teman-teman relawan yang sedang membantu menangani masalah sampah agar tidak menjadi sumber penyakit dan membuang sampahnya ke tempat pembuangan akhir. Jika permasalahan ini tidak diselesaikan, maka dapat memberikan dampak buruk kepada lingkungan ke depannya. Sehingga perlu ada partisipasi dari masyarakat untuk peduli kepada perkembangan sampah di Indonesia. Semenjak tanah-tanah terpenjara, semenjak hutan ditebang pohonnya, dalam membuat partisipasi masyarakat, diperlukan adanya seorang atau sekelompok orang yang bisa membantu, membina, membimbing, dan mengarahkan masyarakat yang kerap disebut fasilitator. Dengan tugas mengiringi pergerakan dalam salah satu aktivitas atau campaign, salah satunya ialah Zero Waste. Ada beberapa indikator yang membuat program Zero Waste Cities ini mudah dijalankan, yaitu peran dari pengurus RW, masyarakat, dan petugas sampah. Pengurus RW nantinya akan turun langsung untuk menggerakkan RT, PKK, dan petugas sampah terhadap program ini. Tentu ini tidak mudah. Untuk melakukan perubahan diperlukan adaptasi dari masyarakat itu sendiri. Sehingga akan membentuk suatu kebiasaan yang awalnya buang sampah disatukan, kini perlu mengetahui jenis sampah apa yang akan dibuang. Begitupun dengan petugas sampah yang awalnya kumpul angkut buang, kini perlu mengangkut sampah sesuai dengan jenisnya. sayang hapuskan segala bentuk penindasan dan perampasan ruang hidup kami bersama, memupuk harapan damai di masing-masing sukma. Sementara jika bimbang kegiatan seperti ini dan saya pun ikut merasa senang banget. Jadi tempat ini lebih bagus, lebih nyaman, jauh dari nyamuk, jadi tempat kita jadi terang darinya gelap gitu kan. Ya menurut saya sih ini program lebih bagus lagi gitu kan. Tak akan lepas ketika program itu berjalan, akan ada satu atau lebih konsep-konsep yang ada, dan itu dapat memberikan rasa dan efek langsung kepada masyarakat. Iya, Sungai Pinang bisa dibilang begitu karena di sini yang anak muda yang pertama kali bergerak, pertama saya, itu baru saya mengajak kawan-kawan. Nah, itu alhamdulillah sekarang semuanya anak muda yang kerja. Pemerintah desa kita cuma kerja sama orang desa Alus Sungai Pinang. Alus Sungai Pinang. Apa yang bisa mereka hasilkan dari bank sampah bisa dibawa ke sini. Kecenderungan dominan adalah menggagas kelompok atau komunitas yang menangani masalah sampah dari hulu ke hilir agar lebih konkret dan menciptakan efek langsung. Bukan hanya efek kepada kesehatan masyarakat, namun juga kesehatan terhadap alam. Selama ini saya berkecimpung di dalam kegiatan program Kampung Iklim dan penanganan kebersihan untuk lingkungan hidup Kabupaten Aceh Barat Daya.
pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah mengeluarkan Jakstrada, yaitu adalah kebijakan yang bersifat strategis Kabupaten Aceh Barat Daya untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dari bumi lautku sayang, hapuskan segala bentuk penista. Salah satu faktor yang dibutuhkan untuk menjaga lingkungan kita adalah dibutuhkannya leadership dari dalam diri. Yang salah satu faktornya adalah kesadaran dan kepedulian diri. Maka dari itu, penting dimulai dari diri kita. Ya, walaupun kecil, setidaknya berdampak. Bayangkan, jika setiap orang memiliki jiwa leadership yang tinggi dalam dirinya, bukan sekedar posisi. Di dalam konteks, itu semua tidak terlepas dari sisi pemanfaatan sampah agar menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga industri fast fashion menjadi sebuah tren di Indonesia. Banyak kalangan menengah ke bawah tidak bisa membelinya. Alternatif lainnya, membeli barang thrifting. Indonesia sepertinya menjadi tempat sampah baru bagi limbah ini. Dampak lainnya, karena barang impor membutuhkan energi yang banyak, emisi karbon yang dikeluarkan pun tak terkendali. Salah satu tempat barang second atau bekas murah di Jakarta. Aksesnya yang mudah dijangkau dengan transportasi umum seperti kereta menjadi pilihan bagi yang ingin belanja. Berbagai barang impor tersedia, mulai dari sepatu, tas, aksesoris, dan pakaian. Harga yang dibanderolnya sekitar 10.000 sampai 50.000 rupiah. Harga tersebut juga masih bisa dinego. Tidak tanggung-tanggung. Omset yang didapatkan mencapai 5 juta rupiah per bulan. Bukan hanya pemanfaatan sampah anorganik, namun juga pemanfaatan sampah organik menjadi sesuatu yang mempunyai potensi tinggi dalam sisi ekonomi dan aspek lingkungan. Untuk menjaganya dengan menggunakan mereka sebagai pengganti kebutuhan rumah tangga dengan bahan organik bukan bahan kimia yang secara langsung merusak bumi namun dengan tempo waktu yang cukup lama. Demi bumi yang lebih baik, mari menjaga alam secara bijak dari sampah.